Yuk para Coviners, bayangkan ketika para Autobots pelindung umat manusia diburu tanpa ampun seperti penjahat. Sementara teknologi yang kita ciptakan berubah menjadi ancaman mematikan. Di tengah kekacauan, seorang mekanik biasa, Kid Yeager, menemukan Optimus Prime yang terluka, memicu pertempuran besar yang melibatkan pengkhianatan, kekuatan tersembunyi, dan kebangkitan musuh baru, yakni Galvatron. Nah, di saat dunia hampir jatuh, legenda kuno Dinobots bangkit, membawa harapan terakhir dengan judul film Transformer Age of Extinction. Nah, tanpa banyak basa-basi, simetriskan posisi rebahan kalian dan mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan 65 juta tahun di zaman purba. Ratusan kapal luar angkasa memasuki atmosfer bumi, yang mana mereka dikenal ras alien The Creators. Mereka meluncurkan puluhan benda aneh yang disebut dengan benih, yang ketika meledak malah mengubah semuanya menjadi logam, sehingga mengakhiri zaman dinosaurus. Dan logam tersebut dapat menciptakan transformer baru. Kemudian di masa kini, tepat 3 tahun setelah Sentinel dan Megatron dikalahkan, pemerintah negara Amerika Serikat kini telah menganggap kalau Transformers adalah penjahat karena Transformer membawa peperangannya di bumi dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa atas kekacauan di kota Chicago. Agen CIA bernama Harold Ettinger lalu melakukan rapat dengan petinggi negara. Di sini Ettinger menjelaskan bahwa dirinya sudah meluncurkan tentara bayaran bernama Cemetery Wind yang dipimpin oleh James Savoy untuk membunuh serta menghancurkan semua Autobots maupun Decepticon yang masih aktif. Cemetery Wind terbukti ampuh karena sebelumnya mereka berhasil membunuh beberapa Transformer. Setelah melakukan rapat, Ettinger lalu pergi ke perbukitan es dan tanpa diketahui oleh pihak pemerintah, ternyata Ettinger telah bekerja sama dengan Lockdown, si pemburu intergalaksi yang bukan dari Autobots maupun Decepticon. Lockdown setuju untuk membantu Ettinger menyingkirkan Transformer. Namun ia meminta imbalan kepada Ettinger yaitu Optimus Prime. Di sini masih belum jelas alasan Lockdown menginginkan Optimus. No idea. Malam harinya, Ettinger memerintahkan Savoy dan Cemetery Wind untuk menyergap salah satu Transformers di sebuah dermaga. Mereka lalu menemukan Transformer yang sedang bersembunyi di corong kapal. Dan ternyata itu adalah Ratchet. Ratchet pun ditembaki, sampai-sampai kakinya putus. Ratchet kemudian menyerah sambil mengatakan kalau dirinya Autobots, bukanlah Decepticon. Di saat itu juga muncullah Lockdown yang secara langsung menyerang Ratchet. Ratchet lalu dipaksa untuk memberitahu keberadaan Optimus. Namun Ratchet menolak, yang pada akhirnya Lockdown pun membunuh Ratchet dengan mengambil suku cadangnya. Di sisi lain, tepatnya di Texas, seorang mekanik robotik bernama Kid Yeager dan rekannya yang bernama Lucas terlihat sedang membeli beberapa suku cadang bekas di sebuah teater tua. Di antara beberapa suku cadang, Kid menemukan sebuah truk yang terlihat sangat tua serta berkarat. Kid juga menemukan kalau truk itu memiliki banyak sekali bekas tembakan rudal. Kid pun tertantang dan membeli truknya dengan harga 15.000 US dollar. Kid lalu membawa pulang truk tuanya ke rumah. Namun sesampainya di rumah, putri Kid yang bernama Tessa marah-marah karena uang kuliahnya malah dipakai untuk membeli rongsokan. Keesokan harinya, Kid memulai pekerjaan dengan membuat beberapa robot pembantu yang nantinya akan dijual di pasaran. Namun sayangnya robot-robot yang Kid buat tidak berjalan sempurna, bahkan belum ada satupun yang terjual. Tessa kemudian datang dan memperingati ayahnya untuk makan tipat lontong buatannya, yang dimana tipat lontong tersebut memiliki efek yang mana bisa menambah kreativitas Kid dalam membuat robot. Sore harinya Kid merenung di depan rumahnya. Ia berpikir tentang nasibnya sekarang yang harus membiayai kuliah putrinya dan tak cuma itu, Kid juga harus menanggung hutang yang lumayan banyak. Di saat itu juga Kid kepikiran tentang truk tua yang ia beli. Ia kemudian mencoba untuk memperbaikinya yang mana nantinya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Keesokan harinya Kid mengabarkan Tessa dan Lucas kalau truk tuanya ternyata masih bisa menyala. Saat Kid menghubungkan mesinnya ke baterai, tiba-tiba muncul suara dari dalam truk yang mengatakan panggil semua Autobots. Dan suaranya mirip dengan Optimus. Kid pun yakin kalau truk ini adalah Transformer.
Mengetahui hal tersebut, Lucas pun menyuruh Kit untuk melaporkan truk itu ke pemerintah, yang nantinya Kit akan menerima hadiah sebesar 25.000 US dollar bahkan lebih. Akan tetapi Kit menolak dan malah ingin memiliki Transformer tersebut karena Kit yakin kalau Transformer bisa membantunya membuat robot yang lebih sempurna. Saat itu juga truk itu pun berubah, yang ternyata benar, itu adalah Optimus Prime. Optimus yang kepupungan pun memberontak dan tak sengaja melukai Lucas. Kit kemudian mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu memperbaiki tubuh Optimus. Mendengar perkataan Kit, Optimus pun lega dan yakin kalau Kit bukanlah musuh. Optimus lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Autobots diserang oleh pihak manusia yang tak dikenal, dan kini Optimus membutuhkan Autobots untuk memperbaiki tubuhnya. Kit kemudian berkata, "Jika Autobot tidak ada, mengapa tidak aku saja yang memperbaikimu?" What about me? Kit lalu menyuruh Lucas untuk membeli beberapa suku cadang di sebuah toko. Akan tetapi Lucas diam-diam melaporkannya kepada pemerintah atas penemuan Optimus dan berharap mendapatkan imbalan uangnya. Laporan tersebut kemudian sampai ke Ettinger. Tanpa basa-basi, Ettinger langsung menyuruh Savoy dan Cemetery Wind untuk pergi ke rumah Kit. Tak lama setelah Lucas kembali ke rumah Kit, datanglah rombongan Cemetery Wind untuk mencari Optimus. Savoy lalu menyuruh anak buahnya menggeledah gudang, akan tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya Transformer. Di sini Ettinger dapat feeling kalau Optimus sedang bersembunyi di suatu tempat. Dia pun meminta Savoy untuk memancingnya dengan cara menyandra Tessa dan juga Kit. Di saat Tessa dan Kit akan dibunuh, Optimus pun muncul dari bawah gudang dan langsung menyerang Cemetery Wind. Kit juga berhasil merebut salah satu robot drone kecil milik Cemetery Wind. Di waktu yang sama, pacar Tessa yang bernama Shane Dyson datang dengan mengendarai mobil Brio-nya. Ia lalu membawa Tessa, Kit, dan juga Lucas keluar dari medan pertempuran. Begitu pula dengan Optimus yang memilih kabur dari Cemetery Wind. Di dalam pengejaran, Lockdown datang dengan menyamar sebagai mobil Lamborghini abu-abu. Wih, keren banget cuy mobilnya. Pengejaran mereka kemudian berakhir di sebuah pabrik tua, di mana keterampilan balap rally Shane membantu mereka terbebas dari Cemetery Wind dengan trail ke arah yang sudah Shane siapkan. Tetapi sayangnya velg mobil mereka pecah saat menghantam aspal. Lockdown kemudian menjatuhkan senjata flash metal ke dekat mobil Shane. Senjata tersebut dengan sangat cepat merambat dan mengubah sekelilingnya menjadi logam, termasuk Lucas. Optimus kemudian datang dan langsung membawa pergi Kit, Tessa, dan juga Shane. Setelah berjalan cukup jauh, Optimus berhenti di SPBU Bobrok dan menyuruh ketiganya untuk bersembunyi sementara di dalam SPBU, sedangkan dirinya akan pergi untuk memastikan Cemetery Wind tidak mengikutinya. Malam harinya, Kit menggunakan beberapa teknologi di SPBU untuk meretas drone kecil yang ia dapatkan. Kit lalu melihat rekaman anggota Cemetery Wind yang sedang membunuh beberapa Autobots, termasuk Ratchet dan Leavewood. Keesokan harinya, Optimus datang. Mereka lalu pergi ke arah barat dan berhenti di Monument Valley. Di sini Kit mencoba menggunakan kartu ATM-nya hanya untuk memastikan apakah kartunya diblokir atau tidak. Namun yang dilakukan Kit malah membuat Ettinger menemukan posisi keberadaannya. Ettinger pun langsung mengerahkan polisi setempat untuk pergi ke Monument Valley. Melihat para polisi berdatangan, Optimus pun membawa ketiganya ke sebuah tempat yang dijadikan sebagai persembunyian Autobots. Di dalam perjalanan, Optimus memindai truk dengan bodi mulus yang kebetulan sekali lewat. Seketika itu juga bodi Optimus berubah menjadi lebih modern, lengkap dengan api merah di bodi birunya. Keren parah cuy. Sampainya di lokasi, Optimus disambut oleh Autobots tersisa, yaitu Hound, Drift, Crosshairs, dan juga Bumblebee. Malam harinya, Kit menunjukkan rekaman dari drone kepada Autobots, di mana rekaman tersebut juga merekam kejadian saat bangkai Transformer diangkut menggunakan kargo. Shane lalu mengatakan kalau mereka membawa bangkai Transformer ke sebuah perusahaan bernama KSI yang terletak di kota Chicago. Para Autobots pun berniat untuk mencari tahu tentang KSI dan berharap menemukan jawaban kenapa para Transformers diburu. Kita beralih ke perusahaan KSI,
di mana KSI ini dipimpin oleh ahli teknologi masa depan bernama Joshua Joyce yang telah bekerja sama dengan perusahaan Cina yang dipimpin Su Yuming dan juga agen Ettinger untuk membuat transformer buatan manusia yang nantinya digunakan untuk membantu kemiliteran. Mereka telah berhasil mensintesiskan logam yang disebut transformium, di mana transformium ini bisa berubah-ubah menjadi berbagai bentuk ketika diperintahkan melalui komputer. KSI juga telah membuat drone berbasis desain Bumblebee bernama Stinger menggunakan transformium. Nggak cuma itu, mereka juga membuat Galvatron yang merupakan gabungan dari serpihan tubuh Megatron asli. Akan tetapi semua itu masih belum sesuai standar KSI. Kelompok Optimus kini telah sampai di kota Chicago. Mereka mulai membuat rencana untuk menyusup ke KSI. Dengan bantuan Bumblebee, Kid dan Shane pun berhasil membuat rencana identitas palsu. Dan Kid berhasil menyusup ke KSI. Setelah masuk ke dalam, Kid menyuruh Bumblebee dan Shane untuk keluar dari gedung dan menunggunya di luar. Sedangkan dirinya akan masuk ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, Kid mulai merekam semua aktivitas pekerja dengan kamera drone-nya. Ia menemukan Autobots kecil yaitu Brains yang masih hidup dalam kaca serta kepala Ratchet yang sedang dilebur untuk mendapatkan material transformium di dalam dirinya. Tak lama kemudian identitas Kid terbongkar. Kid pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Ettinger. Ettinger lalu mendesak Kid untuk memberitahu di mana Optimus berada. Namun Kid menolak. Optimus Prime yang mengetahui kalau KSI memutilasi teman-temannya pun marah. Ia lalu memimpin Autobots untuk menyerang KSI. Sedangkan Bumblebee bertugas menyelamatkan Kid. Para Autobots yang marah membabi buta menyerang di dalam gedung serta menghancurkan beberapa peralatan KSI. Di saat itu juga Joshua muncul lalu mengatakan kepada Optimus bahwa apa yang dirinya lakukan adalah untuk mencegah serangan Transformer. Dengan begitu manusia tak lagi membutuhkan bantuan Autobots. Mendengar hal tersebut, para Autobots pun memilih untuk pergi serta membawa kembali Brains. Setelah Optimus pergi, Ettinger memaksa Joshua menggunakan Stinger dan Galvatron untuk menghancurkan Autobots. Di dalam perjalanan menuju perbatasan Chicago, dua robot drone yang dikendalikan KSI mulai berubah dan menyerang para Autobots. Karena terus-terusan menyerang, Optimus pun memutuskan untuk melawan kedua drone tersebut. Galvatron yang sudah full item defense terlihat masih bisa dibantai Optimus hingga turu. Namun di waktu yang sama muncullah Lockdown yang langsung menembaknya dengan menggunakan pesawat aliennya. Dan ia terus menembaki Optimus sampai dia tak berdaya. Ettinger lalu menyuruh Joshua untuk menarik kembali drone-nya. Lockdown mengatakan kepada Optimus bahwa penciptanya menginginkan Optimus kembali. Lockdown lalu menjatuhkan jaring besar untuk mengangkat Optimus bersamaan dengan mobil berwarna putih. Namun ternyata di dalam mobil tersebut terdapat Tessa yang sedang bersembunyi. Alhasil Tessa pun ikut terbawa ke dalam pesawat Lockdown. Di dalam pesawat, Lockdown memasukkan Optimus ke dalam sangkar, di mana di setiap sangkar juga terdapat banyak sekali alien yang ditangkap oleh Lockdown, termasuk 4 kesatria legendaris yaitu Dinobots. Lockdown lalu mengatakan bahwa dirinya telah membajak pesawat ini yang dulunya milik kesatria legendaris. Lockdown juga mengatakan rencananya yang ingin membuat Optimus menjadi bagian dari pemburu intergalaksi bersama Lockdown. Ketika pesawat melintasi kota Chicago, Ettinger memberitahu kepada Menteri Pertahanan kalau pesawat tersebut adalah bagian dari pasukannya dan menyuruh semua militer untuk tak menyerang pesawat itu. Ettinger lalu menyuruh Savoy menemui Lockdown dan mengambil apa yang sudah menjadi perjanjian sebelumnya. Sesampainya di pesawat, Lockdown memberikan perangkat benih kepada Savoy, di mana perangkat tersebut nantinya akan dijual ke KSI untuk digunakan sebagai bahan penyempurnaan teknologi Transformium. Setelah kelompok Savoy pergi, Kid, Shane, dan Autobots yang tersisa diam-diam menyusup ke pesawat untuk menyelamatkan Tessa dan juga Optimus. Setelah masuk ke dalam, mereka membagi tugas. Shane dan Kid akan mencari Tessa, sementara Autobots mencari Optimus. Untuk mengalihkan perhatian, Crosshair sengaja memasangkan kabel dek kapal ke menara Wheels agar pesawat Lockdown tidak melaju ke luar angkasa. Di ruangan lain, Kid dan Shane menemukan persenjataan berupa pedang.
Namun di waktu yang sama pasukan Lockdown berdatangan. Kid lalu menyadari kalau pedangnya bisa menjadi senjata laser. Ia pun menembaki pasukan Lockdown dengan senjata tersebut. Setelah itu Kid dan Shin akhirnya menemukan Tessa. Ketiganya pun mencoba pergi dari kapal dengan menyeberangi kabel dek kapal. Sementara Optimus kini berhasil ditemukan. Optimus lalu memerintahkan Hon untuk mengambil alih pesawat yang berisi sel penjara sebelum pesawat utamanya melaju ke luar angkasa. Kembali ke Kid, Shin, dan Tessa, di mana ketiganya ini diserang oleh anjing bot, yakni peliharaan Lockdown. Anjing bot tersebut lalu memutuskan beberapa kabel yang membuat Kid, Shin, dan Tessa jatuh. Untung saja Bumblebee datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan ketiganya. Setelah itu datanglah Crosshairs menggunakan drone perang dan membawa keempatnya ke tempat yang aman. Namun sayangnya beberapa drone musuh mulai berdatangan dan mengejar mereka. Dengan teknik pamungkas yang diajarkan John Wick, mereka pun berhasil menyingkirkan musuh. Tetapi drone yang mereka tumpangi terjatuh dan mendarat di tengah-tengah jalan. Karena kabel dek kapal Lockdown telah terlepas, Lockdown pun mulai menyalakan peluncur kecepatan cahaya. Namun sebelum Lockdown pergi, Optimus Prime berhasil kabur dengan menggunakan kapal sel penjara. Kembali ke KSI, di mana Joshua memutuskan untuk memindahkan penelitiannya ke fasilitas KSI di Hong Kong, karena fasilitas di Chicago sudah dirusak oleh Autobots. Kelompok Optimus kini berkumpul di pangkalan kereta batubara. Di sini Optimus mengatakan bahwa selama pertarungannya melawan Galvatron, ia merasakan kehadiran musuh lamanya, yaitu Megatron. Brain selalu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Galvatron sebenarnya diciptakan dari berbagai serpian-serpian Megatron, yang berarti Megatron bisa kembali hidup atau bereinkarnasi dengan tubuh Galvatron. Tessa lalu memberitahu Autobots kalau di dalam pesawat ia melihat Lockdown memberikan perangkat benih kepada anak buah Ettinger. Mengetahui hal tersebut, Optimus pun menjelaskan tentang bagaimana penciptanya menggunakan perangkat benih untuk menghapus semua spesies di planet dan memanen logam yang dapat memberikan kehidupan, di mana logam tersebut bisa digunakan untuk membuat transformer. Drift kemudian menyadap pesan komunikasi yang berisi informasi bahwa Joshua akan pergi ke fasilitas KSI di Cina. Kid lalu menelpon Joshua untuk memperingatinya agar tak mengaktifkan Galvatron, karena di dalam diri Galvatron tertanam jiwa Megatron. Nah, di sini gue juga nggak tahu dari mana si Kid ini bisa dapat nomornya si Joshua. Apa jangan-jangan mereka itu temenan? Menarik sih. Next, tak lama setelah telepon dimatikan, para polisi pun berdatangan. Kid, Tessa, dan Shin lalu bergabung dengan Autobots untuk pergi ke Hong Kong dan mencoba mengambil benihnya. Di sisi lain, Lockdown baru sadar kalau Optimus berhasil melarikan diri. Ia pun putar balik ke bumi untuk menangkap Optimus kembali. Sesampainya di KSI Hong Kong, Joshua menemui Ettinger dan juga Savoy yang akan memberinya benih. Rencana Joshua sebelumnya yaitu meledakkan benih di wilayah gurun Mongolia, lalu memanen logamnya untuk meningkatkan produksi transformium. Namun rencana itu harus dijeda karena Joshua masih ragu dengan Galvatron yang katanya masih memiliki jiwa Megatron. Dan benar saja, Galvatron yang akan dimasukkan ke pabrik tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Kini ia bukanlah Galvatron, melainkan Megatron. Megatron lalu menginfeksi seluruh transformium yang diciptakan KSI dan mengubahnya menjadi Decepticon, termasuk Stinger. Setelah itu semua Decepticon mulai menghancurkan ruangan fasilitas. Joshua lalu pergi menggunakan mobil bersama Yu Ming dan juga rekannya bernama Darcy. Mereka terlihat dikejar-kejar oleh Cemetery Wind karena kabur dan membawa pergi benih tersebut. Sesampainya di sebuah pasar, Darcy meminta Joshua dan Yu Ming untuk pergi ke tempat yang aman, sedangkan dirinya akan pergi ke warteg terlebih dahulu. Yu Ming lalu membawa pergi Joshua menggunakan motor. Keduanya lalu sampai di rumah susun dan mencoba untuk naik ke atas. Namun saat keduanya hendak menaiki lift, tiba-tiba dua anggota Cemetery Wind menghadang mereka. Yu Ming yang pernah menonton Karate Kids pun langsung mempraktekkan kungfunya untuk menghajar keduanya dan berhasil melumpuhkannya. Saat Joshua berada di atas rumah susun, pesawat penjara yang dikemudikan Autobots datang. Para Autobots selalu menyuruh Joshua untuk memberikan benihnya.
Namun saat Joshua hendak memberikan benih itu, Galvatron dan Stinger keburu datang sambil menembakkan rudal ke arah pesawat, membuat Kit, Tessa, Sin, dan juga 2 Autobots terjatuh. Sementara Optimus, Crosshairs, dan Drift mencoba mengendalikan pesawatnya. Akan tetapi kerusakan terlalu parah yang mengakibatkan pesawatnya jatuh di daerah pegunungan. Bumblebee dan Hound kini berurusan dengan para Decepticon. Sementara Kit, Sin, Tessa, dan Joshua mencoba memasuki lift. Saat itu juga Savoy datang untuk menghentikan pelarian mereka. Kit yang sudah pede dengan kekuatannya pun memutuskan untuk melawan Savoy sendirian dan membiarkan ketiganya pergi duluan dari atas gedung. Kit dan Savoy mulai berkelahi one-on-one di atap-atap rumah orang. Kit lalu memancing Savoy ke dalam apartemen milik warga dan berhasil melempar Savoy keluar dari jendela. Optimus, Crosshairs, dan Drift kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya. Di sini Optimus mempunyai ide, yaitu membebaskan 4 kesatria legendaris yang dipenjara di dalam pesawat. Kesatria tersebut adalah Dinobots. Optimus lalu mengajak pemimpin Dinobot by One, dan jika Optimus menang, maka Dinobots harus membantu Autobots untuk menyelamatkan manusia. Optimus yang memiliki skill pengendali binatang akhirnya berhasil mengalahkan Dinobots. Lalu setelah itu Optimus, Crosshairs, dan Drift menggunakan Dinobot sebagai kendaraan barunya. Autobots kini semakin kuat berkat Dinobot. Mereka berhasil menghancurkan Decepticon ciptaan Megatron. Di saat itu juga Lockdown datang dan secara langsung menyedot semua logam yang ada di kota Hong Kong dengan mekanisme antigravitasi milik pesawatnya. Dinobots dan Optimus juga tertarik ke pesawat. Optimus kemudian menembakkan rudal ke arah mekanisme Lockdown dan berhasil menghentikan gaya gravitasinya. Setelah itu Optimus memancing Lockdown ke dermaga yang jauh dari permukiman. Lockdown kemudian turun dari pesawat dan langsung mengajak Optimus bertarung one-on-one. Kit sebagai pria yang selalu ingin ikut campur kemudian mendekati pertarungan untuk membantu Optimus. Akan tetapi ia malah jadi beban karena berhadapan dengan Ettinger yang secara langsung menodongkan pistol ke arah Kit. Melihat Kit akan dibunuh, Optimus langsung menembak Ettinger. Setelah itu Lockdown mengambil celah untuk menusukkan pedangnya ke dada Optimus. Kini kemenangan ada di pihak Lockdown. Tetapi tak lama kemudian Bumblebee, Sin, dan Tessa datang. Bumblebee menghajar Lockdown dengan menggunakan combo X-Borg bawa-bawa bulatnya. Sedangkan Sin dan Tessa menggunakan mobil derek untuk menjatuhkan Lockdown. Setelah itu Sin menarik pedang yang menancap di dada Optimus. Seketika itu juga Optimus kembali bangkit dan langsung membelah Lockdown menjadi 2. Kemudian Optimus menggunakan granat milik Lockdown untuk menghancurkan semua Decepticon yang tersisa. Melihat hal tersebut, Megatron memutuskan untuk pergi menggunakan pesawat Lockdown sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi di seri selanjutnya." Setelah kejadian tersebut, Optimus memberitahu Autobots dan rekan manusianya bahwa masih ada Transformer yang ingin mengincar benihnya. Optimus akan mencoba mencari tahu siapa yang menginginkan benih serta siapa yang menyuruh Lockdown menangkap dirinya. Optimus lalu menggunakan roket pendorong yang ada di kakinya terbang keluar angkasa berniat untuk menemui penciptanya. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Transformer Age of Extinction. Setelah menyaksikan filmnya, bagaimana nih perasaan kalian para barudakers? Bagi kalian yang udah nonton filmnya langsung di bioskop atau di rumah kek, sabilah ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap. Salam satu naskah.